Selamat pagi teman-teman. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Tia. Bagi Tia dipersilakan. Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera mulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya, asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah ini. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kalian. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas kesehatan dan penyertaan yang telah Tuhan berikan. Meskipun kami tidak dapat berkumpul dalam satu ruangan, tetapi kami percaya Tuhan tetap menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Amin. Di dalam kondisi pandemik seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari Kolose 2 ayat 4-6. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Santi. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan semoga firman-Mu bermanfaat bagi kehidupan kami. Amin. Baik, ya, mulai sudah menemukan semua ya, sudah terbuka kitab kita. Kita akan ada perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus,
Kamu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke..." Kata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, demikian tadi Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Ya, anak-anak remaja GKJ Magelang, pada pagi ini setelah kita mendengarkan dan membaca perikop kita pada pagi ini, setelah kita tadi bersama-sama membaca Matius 15 ayat 21 hingga 28, saat ini saya ingin menanyakan pada saudara, siapakah orang yang biasanya selalu kita ingat dan kita hormati? Saya adalah sosok ibu. Ya, karena apa? Ibu yang menemani tanpa kenal lelah. Ketika kita lapar, jam berapapun, ibu pasti mau menyiapkan makanan bagi kita. Bahkan ketika ibu sudah tua, dia masih ingin tetap melindungi kita, memasakkan buat kita, bahkan membelai kita. Nah, hari ini kita akan melihat keyakinan seorang ibu. Kita akan melihat tayangan eksposisi perempuan Kanaan. Kita akan mengekspos siapa itu perempuan Kanaan di dalam perikop kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat tayangan berikut ini. Perempuan berasal dari bahasa Sanskerta pu, yang berarti kehormatan, yang kemudian membentuk kata empu yang berarti tuan, yang juga merujuk pada empunya yang berarti pemilik, sehingga perempuan berarti sang pemilik. Sedangkan wanita berasal dari bahasa Sanskerta wan artinya ingini dan ita artinya yang di, sehingga wanita berarti yang diingini. Wanita juga dalam tradisi Jawa diartikan sebagai wani ditoto, yakni berani ditoto, berani diatur. Istilah yang tepat di antara keduanya adalah perempuan, karena perempuan mengakui kebebasan dan kekuasaan perempuan atas tubuh dan hidup dan masa depannya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang perempuan Kanaan. Saat ini kita akan melihat keyakinan seorang ibu. Aku hanya wanita biasa. Bila wanita lain memiliki anak yang normal, anakku sering kerasukan setan. Segala cara untuk menyembuhkannya ku coba, tapi gagal.
ia terus menderita. Hari ini, ku dengar Yesus berada di daerah Kanaan. Padahal, orang Yahudi biasanya tidak suka dengan daerah kami. Mereka menganggap kami orang kafir. Aku tahu Yesus ini penuh kuasa Allah. Ia juga penuh cinta kasih. Jadi harapanku adalah ia akan menolong. Ia akan membebaskan anakku dari penderitaan. Perempuan itu mencoba memulai dialog untuk memanggil Yesus dengan sebuah doa dan menyebut Yesus sebagai Tuhan dan anak Daud. Tetapi Yesus seakan tidak peduli dan menjawab dengan menunjukkan dasar perutusannya selama pelayanannya di dunia, yakni untuk orang-orang Yahudi. Perempuan Kanaan tersebut menyadari bahwa dia hanyalah orang biasa, tapi dia tetap punya harapan dan keyakinan. Ketika perempuan ini bertahan di dalam doanya dengan seruan, "Tuhan, tolonglah aku." Namun, Yesus menjawabnya lagi dengan suatu ucapan keras dan tajam yang menyamakan bahwa orang bukan Yahudi itu sama dengan anjing dan orang Yahudi adalah anak-anak Allah. Tetapi perempuan ini segera tanggap dan dengan cepat menunjukkan bahwa dia bagai anjing yang hanya meminta remah-remah yang jatuh dari tuannya. Dia menyadari bahwa dia bukan pilihan Allah, tapi dia tetap yakin dan berharap akan sedikit kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Dan perempuan ini juga yakin Tuhan Yesus tidak akan membiarkan penderitaan anaknya, dengan sedikit berkatnya saja sudah cukup bagi dia. Pernyataan iman perempuan ini sangat mengesankan Yesus, sehingga Yesus memenuhi permintaan perempuan itu untuk melakukan penyembuhan bagi anaknya. Kenyataan menunjukkan bahwa kata-kata perempuan ini pada mulanya tidak dijawab oleh Tuhan. Kenyataan juga memperlihatkan bahwa Tuhan seakan tidak peduli padanya. Bahkan kenyataan juga menunjukkan perempuan ini menerima kata-kata yang tajam. Namun keyakinan dan harapan perempuan ini tidak goyah dan tetap tangguh. Bahkan ia yakin ada kasih dan kuasa Tuhan yang akan ia alami. Keyakinan ini lebih kuat dari serentetan kenyataan yang ia alami. Dan akhirnya iman keyakinannya membuahkan hasil. Bukan hanya anaknya sembuh, tapi juga Tuhan pun memujinya. Maukah para remaja Tuhan juga ingin mengalami jawaban indah seperti itu bagi permohonan saudara pada Tuhan? Bila mau, janganlah goyah karena kenyataan-kenyataan pahit yang kita alami. Kemudian teruslah berpegang pada harapan dan keyakinan kita pada Tuhan dengan erat. Dengan demikian, kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang tangguh, senantiasa berpegang erat pada pengharapan dan keyakinan kita pada Tuhan. Ketangguhan berarti kekuatan, keuletan, kekukuhan. Perempuan Kanaan adalah seorang yang tangguh karena ia kuat menghadapi tekanan. Ciri-ciri pribadi yang tangguh adalah: 1. Memiliki sudut pandang yang jelas, artinya memiliki tujuan dan pendirian yang kuat, tidak mudah terombang-ambingkan. Yang kedua, keberanian, tidak takut terhadap kegagalan, penolakan, pandangan negatif dari orang lain. Ketiga, pengendalian diri, tidak mudah marah, kecewa, putus asa,
karena perkataan yang tidak membangun. 4. Pantang menyerah, yaitu terus berjuang memperoleh apa yang diinginkan. Ya, kita tadi sudah bersama-sama melihat suatu tayangan di mana kita mengekspos dari seorang perempuan Kanaan, bagaimana kepercayaannya yang begitu kuat walaupun dia merasa bukan sebagai orang pilihan Tuhan. Baik remaja Kristen dan Bapak Ibu semua, saat ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana kita meneladani atau melihat seorang perempuan Kanaan ini. Ya. Di sini sangat menarik pernyataan iman dari perempuan Kanaan ini. Menarik karena apa? Karena inilah landasan rasa percaya yang disertai kerendahan hati untuk siap menerima ungkapan tajam dari Yesus. Meskipun cara Yesus ini hanyalah untuk menguji dan menantang bagaimana toh rasa percayanya perempuan Kanaan tersebut. Nah, kita lihat perempuan Kanaan tersebut imannya bertumbuh dan dimantapkan melalui rasa percayanya, yaitu dengan doa dan permohonan. Percaya yang konsisten meskipun menghadapi sesuatu atau hal untuk mendengar sesuatu yang tidak enak didengar. Dan saat ini kita tahu bahwa rasa percaya sudah diterbitkan dan dimantapkan oleh seorang perempuan bukan Yahudi. Nah, bagaimana dengan remaja Kristen? Apakah kalian mau dengan konsisten mempertahankan rasa percayanya meskipun menghadapi situasi yang buruk sekalipun? Bukankah itu semakin menantang kita, menantang kalian untuk melanjutkan wujud iman remaja seperti apa? Nah, biarlah para remaja masa kini teruslah dimampukan Tuhan untuk beriman dan taat pada setiap jalan Tuhan yang tak terselami dan tak terduga. Ketika kita benar-benar totalitas percaya, pasti akan ada rasa kelegaan yang luar biasa sehingga benar-benar bisa menikmati proses kehidupan ini dengan baik. Remaja masa kini teruslah dimampukan Tuhan untuk senantiasa beriman dan taat pada setiap jalan Tuhan yang tak terduga dan tak terselami. Dan saat ini kita akan bersama-sama, saya minta kita semua membacakan pernyataan iman ini bersama-sama. Yang pertama kita baca bersama ya. Ya Tuhan, aku percaya meskipun nanti diremehkan dan menerima kondisi yang pahit. Yang kedua, ya Tuhan, aku percaya pasti semua proses cara Tuhan membentukku menjadi remaja makin semangat. Ya, semoga pernyataan iman ini benar-benar dirumuskan oleh remaja di dalam pikiran, perkataan, dan pastinya dalam perbuatan. Dan saat ini setelah kita nanti merenungkan firman Tuhan, kita nanti akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus sebagai salah satu alat pemeliharaan iman kita supaya tetap kuat dan tangguh iman percaya kita kepada Yesus. Ingat ya, bahwa larut dalam persoalan membuat kita lupa bangun, larut dalam kekuasaan membuat kita lupa diri. Selamat menjadi tangguh dan selamat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Baik, kita akan tutup firman Tuhan dan persiapan kita untuk memasuki perjamuan kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh melihat bagaimana ketangguhan dan keyakinan percaya dari seorang perempuan Kanaan ini kepada Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh meneladani rasa percaya yang begitu kuat ini kepada Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang remaja. Biarlah apapun kondisi yang membuat berat kehidupan kami, namun Tuhan mampukan, Tuhan ajarkan kami untuk tetap kuat iman percaya kami kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, untuk kami menambah kuat rasa iman percaya kami, untuk memelihara rasa iman percaya kami pada Engkau, kami bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan berkenan atas kehidupan kami, biarlah Tuhan sendiri akan memampukan untuk kami tetap kuat dan tangguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Santi yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita persiapkan hati kita akan mengikuti perjamuan kudus. Teman-teman dipersilakan menyiapkan roti dan anggur. Kita ada roti dan anggur. Mari, dan anggur ini adalah kehadiran tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dengan roti dan anggur ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan tubuhnya, telah mengorbankan darahnya untuk menebus dosa kita. Anak-anakku, remaja dan pemuda, roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan bagi kita. Ambillah roti ini dan makanlah dengan percaya. Mari kita makan dengan percaya. Amin. Demikian juga, anggur ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan menebus dosa kita. Ambillah, minumlah dengan percaya. Amin. Mari anak-anak, remaja dan pemuda di GKJ Magelang, kita tutup sakramen perjamuan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Anggur dan roti, simbol darah dan tubuhmu telah kami terima. Berarti kami telah dipelihara. Kami telah percaya kepada Engkau. Biarlah roti dan anggur menguatkan iman kami, menguatkan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, menebus dosa kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meskipun sekarang di negara kami sedang maraknya virus corona,
Tapi kami yakin Tuhan tetap memberikan kami kesehatan dan perlindungan. Berkati juga para medis yang masih berjuang membantu masyarakat. Untuk kondisi ekonomi negara kami, semoga semakin membaik dan berkati para pemimpin kami. Untuk studi kami, meskipun kami hanya menerima pembelajaran dari online, kiranya Tuhan sertai kami, juga untuk guru, teman, dan pengajar kami, supaya Tuhan berikan kesehatan. Untuk gereja kami, Tuhan berkati pendeta, jemaat kami, Tuhan berikan kesehatan, dan untuk yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Berkati dan berikan kesehatan juga pada keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilakan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 16 Agustus 2020. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan di setiap minggu terakhir akhir bulan, baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Sekarang kami sudah mengumpulkan sedikit dari yang kami punya, kiranya bisa memperbesar kerajaan-Mu. Dan juga sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini, kiranya firman yang sudah kami dengar bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk Tia dan Bu Santi untuk pelayanannya hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tidak ada pengumuman tambahan. Terus sekarang silakan teman-teman ucapkan selamat hari Minggu dan lambaikan tangan kita ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Selamat pagi.